Saya Retionelhia, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Syakuala, akan mengajar di SMP Negeri 2 Serembu dengan materi prosedur teks. Okay, good morning my students. Good morning, Miss. How are you this morning? We are fine. And you, Miss? I am fine too. Okay, alright my students. Before we continue our new material today, who wants pray to us this morning? Who is? Okay, alright. Advent, please. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Amen. Okay, thank you, Advent. Now, I will check your attendance. I will call your name and please answer me. Yes, Miss. Advent Putri here. Present, Miss. Agustini Zebua. Yes, Miss. Good. Before we continue our material, prepare yourself, arrange well and improve the position of your table, your chair, in order your classroom is tight, so that you have new spirit to study this morning. Amen? Amen. Okay. Now I want to ask a question to you. What is our last material yesterday? Imperative sentence. Imperative sentence. What is imperative? Ayo, Miss. Yeah, please, Christian. Imperative sentence is a sentence that gives the command to someone. Good. Applause. Imperative sentence is a sentence that gives the command to someone. Yeah, very good. Okay. Today we are studying about procedure text, and procedure text has relation with imperative sentence. Why? Because imperative sentence is the latent features of procedure text. So, procedure text has relation with imperative sentence. Do you understand? Yes, Miss. Alright. Dan ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, atau ada hal yang kita capai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yakni pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks prosedur tulis tentang memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Kedua, siswa mampu menganalisis struktur teks dari teks prosedur tulis tentang memberi dan meminta informasi terkait resep makanan dan minuman dan manual. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur tulis tentang memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Ya, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur teks. Ya, struktur teks. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu menganalisis apa? Unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan teks dari teks prosedur. Dari teks prosedur terkait resep makanan dan minuman. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3. Pertama, mengidentifikasi fungsi sosial. Kedua, struktur teks. Dan ketiga, unsur kebahasaan dari teks prosedur tulis terkait resep makanan dan minuman. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, please observe this video. How much more do we
yang memberikan kita motivasi. Ya, artinya video ini memaparkan kepada kita untuk bisa mengetahui mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran yang lain. Pertama kita harus punya motivasi. Ya, motivation atau motivasi. Karena dengan kita punya motivasi berarti kita semangat untuk belajar. Kemudian diikuti juga dengan effort atau usaha. Dengan ada usaha berarti kita punya niat untuk mengetahui materi yang kurang kita mengerti menjadi kita tahu sehingga kita bisa belajar. Jadi pertama motivation dan effort atau usaha. Do you understand? Yes, miss. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu yakin dan percaya pasti di rumah kamu memiliki makanan dan minuman favorit. Is right? Yes? Yes. Okay. Who is like fried rice? Yeah. Okay. Good. Who is like orange juice? Ya, very good. Oke. Karena kita mempunyai makanan dan minuman kesukaan, otomatis kita ingin mengetahui bagaimana cara membuat dan menyiapkan. Nah, supaya kita dapat membuatnya, otomatis kita harus dulu mempelajari cara atau prosedur untuk membuat. Nah, baik. Sebelumnya, please observe this video. One apple, 2 bananas, 1 cup milk, 2 teaspoons honey. Start with the process. Take it from your bowl. Now, cut the bananas, place the apple pieces in the jar, and 5 pieces. Add some milk, honey, then blend it. Now, apple banana smoothie is ready. Nah, setelah kami mengamati video tersebut, apakah yang kalian bisa dapatkan setelah mengamati video? Ayo Miss, Ya, please. prosedur untuk membuat sebuah bahan dasar minuman. Ya, applause. Prosedur untuk membuat sebuah resep minuman. Ya. Kemudian ada lagi? Ayo Miss, Ya, please. cara membuat apple banana smoothie. Ya, cara membuat apple banana smoothie. Ya, applause. Nah, baik. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Apa pelajaran kita pada hari ini? Prosedur teks. Nah, pasti mereka bertanya, apa itu definisi dari prosedur teks? Nah, what is prosedur text? Prosedur text is a piece of text that gives us instruction for doing something. The purpose is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Yeah, the purpose of procedural text to make someone understand how to make something. Yeah, the title of procedural text is usually begin with how to make. Example, how to make a glass of coffee. Good. News. Next, how to use. Next, how to operate. Next. Ya, there are 3 important points of procedural text. Ada 3 hal yang paling penting pada prosedur teks ini. First, social function is to describe how something is done in sequential steps. Next, general structure. General structure of procedur text consists of 3 parts. First, the goal. Is describe the purpose of doing or operating something. Next, ingredients or equipment. It describes the material or the tools that we use to make something. Next, steps. It describes the steps or method when we use or when we make something. Next, language features. The language features of procedural text are first, simple present tense. Simple present tense is to show an action or activity which happen regularly. Example, I usually make a cake. Next, adverbial sequence, or temporal adjective
Example, first, second, third, and the last. Next, imperative sentence. Yeah, as your friend said, as Christian said, imperative is a sentence that gives the command to someone. Next, action verb is a verb that expresses the physical mental action. Example, cut, put, use, etc. Next, conjunction. Yeah, conjunction is so a sequence of a process. Example, next, after that, then, and etc. And the last one, adverb of time, is express the time about the time when we make something. So there is 6 parts of language feature. First, simple. Next, adverb sequence. Next, imperative sentence. Next, action verb. Next, conjunction. And last, Adverb of time. very good, plus. Jadi ada 6 unsur bahasa daripada prosedur teks ini. Pertama tadi simple present tense, kedua adverb sequence, ketiga imperative sentence, keempat action verbs, kelima conjunction, and the last one adverb of time. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan anak kami mengenai penjelasan materi yang sudah diberikan, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Miss, Ya, please. why we must use the conjunction in procedure text? Ya, good question. The plus. Why we must use conjunction in procedure text? Because conjunction is so the sequence of step to make something. Example, I cut the coconut, after that I cook the rice. So conjunction is after that to combine or to connect the step to step. Do you understand? Yes, Miss. Ya, oke, thank you. Next, ada lagi? Miss, Ya, please. what is purpose of procedure text? Ya, what is the purpose? Apa tujuan? What is the purpose of procedure text? Ya, the purpose of procedure text is to tell or to explain to the readers how to make something. Example, how to make a glass of tea. So the purpose is to explain or to tell to reader how to make the glass of tea. Okay, do you understand? Yes, Miss. Ya, very good. Oke, sekarang kita akan melanjutkan melihat contoh daripada procedure text itu. Ya, inilah contohnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, generic structure consists of 3 parts. Pertama, the goal, and second, ingredients or equipment, and the last one, steps. Ya, ada juga di contohnya. With the title, how to make orange juice, and the second is how to make a cup of coffee, yang juga terdiri dari ingredients, equipment, and steps. Nah baik, sekarang silakan anak-anak kami perhatikan dan amati kedua teks ini dan silakan temukan persamaan dan perbedaan dari teks ini di atas. Silakan anak-anak kami amati, silakan anak-anak kami analisis apakah persamaan dan perbedaan yang anak-anak kami temukan dari kedua contoh teks prosedur ini di atas. Silakan. Ada yang bisa? Ayo, Miss. Ya, please. Text 1 and text 2 have different essential function. Text 1 is describe how to make orange juice, and text 2 is describe how to make a cup of coffee. Ya, very good. Applause. Ya, okay, good. Next, quiz. Ya, please, LT, please. Text 2 have similar engineering structure and language feature. Ya, very good. Good student, plus. Oke, kita akan melihat apakah yang sudah dikatakan teman-teman memang sebenarnya ada di dalam teks. Ya, benar sekali. Text 1 and text 2 have different in social function. Text 1 describe how to make orange juice, and text 2 describe how to make a cup of coffee. And text 1 and text 2 have similar in generic structure and language features. Ya, very good. Applause. Oke, udah baik. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan mengisi LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik.
dalam beberapa kelompok. Dan ibu sudah menyusun kelompok dan dengarkan namamu dan silakan nanti bentuk kelompok dengan temanmu masing-masing. Do you understand? Yes, Miss. Okay, first group. Elvivin, Revin, Putri, dan Agustin. Second group, Advan, Sri, Miseri, dan Yohan. Third group, Intan, Elki, Lilis, dan Vines. And fourth group is Christian, Justin, Handayani. Oke, silakan buat kelompoknya. Silakan. Oke, first group. Di mana first group? First group di mana first group? Ya, oke, second group. Ya, third group. Oke, last group. Ya, oke. Sebelum ibu jelaskan, ibu akan membagikan LKPD dan kertas manila. Spidol dan ini kertas manila. Baik, sebelum dikerjakan diperhatikan, dengarkan penjelasan ibu. Untuk mengerjakannya dibuat kelompok seperti instruksi di atas ini. This exercise is done by the group discussion. Jadi makanya tadi ibu membentuk kelompok. Do you understand? Yes, Miss. Kemudian yang kedua, look and analyze the text below and answer the question beside the text. Lihat dan analisis teks. Nah, coba buka LKPD yang sudah ibu bagikan. Ada teks di situ? Ada. Ada. Nah, di dalam teks itu silakan anak kami lihat dan analisis dan jawab pertanyaan di bawahnya sesuai dengan pemahamanmu di dalam teks. Do you understand? Yes, Miss. Kemudian jawabannya nanti ditulis atau diisi di LKPD dan juga dituangkan di dalam kertas manila. Do you understand? Yes, Miss. Oke, kita akan melihat bentuk soalnya. Soal yang pertama yaitu compare the social function of text 1 and text 2. Nah, tempat untuk mengerjakannya sudah ibu sediakan di LKPD. Sudah kamu lihat di LKPD? Sudah. Nah, kamu isi tempat yang sudah ibu sediakan itu. Kemudian, second question. Ya, second question is analyze the generic structure of text 1 and text 2. Dan untuk mengerjakannya juga atau menjawabnya ada tempat yang sudah tersedia. Sudah kamu lihat? Sudah, Bu. Oke, last question. Identify the language features of text 1 and text 2. Dan untuk mengerjakan pertanyaan ini ada juga tempat yang sudah tersedia di dalam LKPD. Nah, sebelum kamu mengerjakan, ibu akan menjelaskan bagaimana penilaiannya. Dan penilaiannya sudah ibu lampirkan di LKPD supaya lebih jelas. Ada penilaian di LKPD? Ada, Bu. Ya, oke, good. Dan ibu akan menjelaskannya. Penilaiannya itu terdiri dari beberapa poin. Pertama, yaitu tujuan komunikatif yang sudah ibu bagi beberapa poin. Pertama, sangat memahami, maka nilainya 5, memahami nilainya 4, cukup memahami 3, kurang memahami 2, dan tidak memahami sama sekali nilainya 1. Nah, ini nanti bisa ibu lihat di jawabanmu dari nomor 1 sampai nomor 3. Do you understand? Yes, Miss. Kemudian, penilaian yang kedua yaitu peruntukan kalimat. Ya, ibu akan melihat nanti apakah kalimatmu itu sangat runtuh atau sangat sesuai dengan teks. Kemudian, yang ketiga yaitu pilihan kosakata. Ya, bagaimana anak kami memilih vocabulary. Dan terakhir yaitu pilihan tata bahasa. Kemudian, untuk melihat berapa nilai anak kami nantinya, ibu menggunakan rumus yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Artinya, berapa nilai yang akan kami dapatkan nanti, ibu bagi dengan skor maksimal dan dikali 100. Sehingga nanti anak kami bisa mengetahui apakah nilai kami adalah A sangat baik, B baik, C cukup, atau D atau kurang sama sekali. Do you understand? Yes, Miss. Oke, nah baik. Sekarang silakan berdiskusi di dalam kelompok, kerjakan tugas yang sudah diberikan, dan ibu memberikan waktu selama 10 menit. Silakan. Sambil kamu mengerjakan di dalam kelompok, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada ibu. Aktif, karena ibu akan memberikan penilaian nanti antar teman dan penilaian diri, dan akan melihat apakah kamu aktif selama diskusi. Do you understand?
Yes, Miss. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan? Oke, kelompok 2 ada pertanyaan? Oke, kelompok 3 ada pertanyaan? Last group, do you have question? No. No, oke, ya silakan aktif di dalam kelompok, diskusikan. Kemudian sambil anak-anak kami diskusi, silakan nanti pilih siapa yang menempelkan hasil diskusi di depan ke kelas. Kemudian siapa yang membacakan nanti hasil diskusi. Do you understand? Yes, Miss. Oke, silakan diskusi. Ya, ditulis juga di kertas manila dan di LKPD-nya, sudah? Ada pertanyaan? Waktunya 10 menit. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada ibu ya. Di dalam kertas manila jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. First group, do you have question? No. Second group? Third group? Last group? No, Miss. Oke, lanjutkan. Kita sebenarnya masih ada waktu ya. Jadi fokus mengerjakan decide on the text. Sekalipun sudah selesai, kembali diperiksa LKPD-nya dan kertas manila. Mungkin ada saja kamu salah menulis atau salah mengerjakan, kurang memahami pertanyaan. Jadi dicek kembali sebelum ditempelkan di depan kelas. Do you understand? Yes, Miss. Ya. Coba diskusikan di dalam kelompok siapa nanti yang kamu utus untuk menempelkan hasil diskusi di depan kelas dan siapa yang membaca hasil diskusi supaya kelompok punya bersiap. Do you understand? Yes, Miss. Oke, terbaik. First group sudah siap? Second group sudah siap? Sudah, Bu. Third group sudah siap? Last group? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menempelkan di depan kelas. Silakan. Oke, very good. Ya, thank you. Second group. Ini first group. Ini second group. Ini third group. Dan ini last group. Fourth group. Kelompok 4. Baik, sekarang I give time to the first group to read your result discussion, please. Dan kelompok yang lain dengarkan dan perhatian. Ya, please. Number 1, text 1, social function, is to describe how to make pancake. Text 2, social function, is to describe how to make nasi uduk. The conclusion is the social function of text 1 and text 2 is different. Text 1 is describe how to make pancake and text 2 is describe how to make nasi uduk. Text number 2, text 1, generic structure. Goal, to tell the instruction of to make pancake. Ingredients or equipment. 1 egg, 1 cup all-purpose flour, 1 cup milk, half teaspoon salt, 3 tablespoons baking powder, 3 tablespoons, 2 cups, 1 small pan. Steps. First, use a large bowl and mix together the baking powder, flour, and salt and sugar. Next, add egg, milk, butter, and vanilla extract to the bowl and mix with the dried ingredients until become a smooth batter. After that, heat scale it over medium heat. Once hot, add batter, add about half at a time. Then once bubble appear in the pancake and the sides are golden brown, slide over with a large spatula for another minute or so until golden brown. Finally, our pancake is ready to be served.
Text 2. Go. To tell the instruction of how to make nasi uduk. Ingredients or equipment: 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, 1 lemongrass. Equipment: pan, big pot, steamer, rice pan. Steps: firstly, cook the coconut milk with all the other ingredients except the rice. Meanwhile, wash the rice in another big pot. Next, when the coconut milk comes to a boil, pour it in the pot 5 with rice and stir frequently until the liquid is absorbed. After that, move the rice to a steamer until it is cooked. Once take out the leaf before serving. Number 3. Liquid picture. Simple present tense. Use, mix, add, whisk, dry, heat, prepare, fry. Adverbial squeeze. First, imperative sentence. Use a left mode and click it fire. Action verb. Use, mix, fly. Conjunction. Next, after that, then finally. Adverb of time. For another time. Next to linear picture. Simple present tense. Cook, wash, comes, come, stay, move, take, leave. Adverbial squeeze. Firstly, wash. Imperative sentence. Cook the coconut, wash the rice, pour in the pot. Action verb. Cook, wash, pour, stir, move, take. Conjunction. Then, next, after that, adverb of time, for and leave. Ya, very good. Tepat. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak kami kalau ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, kalau dari kelompok second group, third group, fourth group, kalau seandainya ada pertanyaan untuk first group, silakan. Ya, please. What is similar and different of text 1 and text 2 in your result discussion? Ya, very good. Good question, plus. Sekarang diberikan waktu to the first group to answer the question, please. Text 1 and text 2 is different in social fashion, and text 1 and text 2 is similar in general structure and language picture. Oke, bagaimana kelompok 3? Do you understand? Yes, Miss. Oke, thank you. Ya, untuk kelompok 2, kalau seandainya ada pertanyaan dari kelompok yang lain, ada kelompok 2? Ya, oke. Perhatikan, dengarkan kelompok 2. Why the social function of text 2 in your result discussion is to describe of how to make nasi uduk. Ya, oke. Silakan kelompok 2, siapa yang menjawab? Ya, please. Because the text 2 tells and explains the procedure how to make. Oke, how to make? How to make? How to make nasi uduk. Ya, oke. Do you understand? Yes, Miss. Ya, plus. Oke, sekarang Ibu akan mengomentari untuk first group sudah bagus. Penampilan tadi sudah bagus dan hanya saja ada kekurangan di penulisan ya. Lain kali supaya bagus sehingga lebih tertata. Do you understand first group? Yes, Miss. Ya, untuk second group sudah bagus. Mereka mempunyai cara supaya bisa keluar semuanya di sini dengan menggunakan tanda panah. Dan sudah sangat bagus untuk second group dan penampilan juga tadi sudah sangat bagus. Applause to the second group. Oke, to the third group. Ya, sudah bagus. Penampilan tadi juga sudah bagus. Hanya saja penulisan di dalam kertas manila sangat kecil, sehingga kita membutuhkan perhatian yang penuh untuk membaca. Dan ternyata masih ada yang kosong. Jadi lain kali lebih dirapikan lagi sehingga orang bisa membaca dengan bagus dan bisa lancar untuk memperhatikan. Do you understand third group? Yes. Ya, of course to the third group. Oke, dan the last group atau
group? Ya, very good. Mana? Pertama, the names of group. Baru number 1, number 2, and number 3. Very good. Applause. Oke, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menarik kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak kami kalau ada yang ingin memberikan pendapat. Siapa? Saya, Bu. Ya, please, Rafiq. Kesimpulannya yaitu hari ini kita belajar tentang prosedur teks untuk membuat sesuatu. Ya, very good. Applause. Hari ini kita belajar about procedure text untuk menjelaskan how to make something. Ya, kita sudah belajar definition of procedure text, kemudian social function, kemudian generic structure, kemudian language features. Jadi, di mana hari ini kita belajar how to make something dengan menggunakan procedure text. Ya, very good. Nah, baik. Jadi, itu adalah kesimpulan pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa manfaat atau apa hal yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, please, Nandayani. Manfaat yang kami dapatkan dari materi kita pada pagi hari ini adalah kami bisa mempelajari cara dan prosedur bagaimana membuat sebuah resep makanan atau minuman. Ya, very good. Melalui procedure text kita bisa menjelaskan how to make something, baik itu resep makanan atau minuman. Betul sekali. Nah, baik, kita lanjut. Mungkin ada kesulitan atau ada hal yang belum kamu pahami di dalam materi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ayo, Miss. Ya, silakan Christian. Bentuk dari simple present tense adalah verb 1. Jadi, apa perbedaan dari verb 1 dengan action verb? Ya, good question, applause. Apa perbedaan verb 1 dengan action verb? Nah, verb 1 dengan action verb sebenarnya sama kata kerja. Hanya saja ada sebagian perbedaannya. Kalau verb 1 lebih menunjuk pada action yang menunjuk pada regularly. Sedangkan kalau action verb adalah kata kerja yang menunjuk pada kegiatan jasmani. Contoh, seperti cut, memotong. Berarti dia langsung aksi memotong. Nah, contoh dari verb, contohnya membutuhkan, need, artinya membutuhkan ketenangan. Nah, tidak secara langsung terjadi dia membutuhkan ketenangan, tetapi hanya perasaannya yang membutuhkan. Contoh lagi, seperti dia memasak, dia melakukan action memasak. Disiapkan kompau, disiapkan piring. Berarti dia melakukan aksi tindakan jasmani. Itu disebut action verb. Sedangkan kalau kata kerja, contohnya dia merasa lapar. Nah, tidak dilihat secara jasmani, tetapi hanya dia yang merasa. Jadi itu perbedaan. Artinya sama saja kata kerja, cuma perbedaannya kalau action verb lebih menekankan pada tindakan physical mental action. Sedangkan verb 1 tidak menunjuk langsung, tetapi lebih mengarah pada action regularly every day. Do you understand? Yes, Miss. Ya, oke, very good. Nah, baik siswa kami, dan Ibu juga sudah menyiapkan tugas individu di rumah, di mana ini nanti dikerjakan di rumah. Ada sebuah teks prosedur. Ini dia, dan silakan anak kami nanti pahami teks prosedur ini with the title How to Make Omelette. Dan Ibu sudah menyiapkan multiple choice. Ada 5 pilihan ganda, dan silakan nanti anak kami pilih mana yang kamu jawaban yang benar. Dan ini dikerjakan individu, bukan kelompok seperti ini. Kenapa? Karena Ibu ingin mengambil nilai secara individu. Do you understand? Yes, Miss. Dan dikerjakan di rumah, dan jawabannya besok dikumpulkan di atas meja Ibu sebelum les pertama. Do you understand? Yes, Miss. Nah, kemudian minggu depan kita akan belajar tentang conjunction. Jadi, silakan anak kami kunjungi perpustakaan, cari di sumber-sumber yang seperti di televisi atau dimanapun, supaya minggu depan kamu punya banyak referensi ketika Ibu menjelaskan. Do you understand? Yes, Miss. Oke, sebelum kita